ini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian autentik. Nah, penilaian autentik merupakan suatu metode evaluasi yang dimana siswa tersebut menampilkan tugas-tugasnya secara nyata. Nah, untuk apa tugas-tugas itu? Untuk mendemonstrasikan tentang pengetahuan dan keterampilan yang telah ia miliki. Nah, pada penilaian autentik ini juga tidak terpacu dalam satu masalah, yakni masalah sekolah. Nah, tetapi bisa juga tentang masalah-masalah yang ada pada kehidupan nyata siswa. Selanjutnya, ada karakteristik dari penilaian autentik. Nah, yang pertama, bisa digunakan untuk tes formatif maupun tes sumatif. Nah, artinya itu bisa digunakan sebagai alat ukur dalam pencapaian suatu kompetensi dasar formatif. Nah, yang kedua, mengukur keterampilan serta kinerja, bukan mengingat fakta. Nah, artinya penilaian autentik ini ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi yang menekankan aspek keterampilan serta kinerja pada siswa. Nah, yang ketiga ada berkesinambungan dan terintegrasi. Nah, artinya dalam melakukan penilaian autentik itu harus secara berkesinambungan atau terus-menerus terhadap pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, yang keempat dapat digunakan sebagai feedback. Nah, artinya penilaian autentik ini dilakukan oleh guru dan dapat digunakan sebagai umpan balik kembali kepada siswa. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian autentik. Menurut Permendikbud Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016, yang ada 9 prinsip. Yang pertama, sahih. Nah, pada dasarnya sahih di sini didasarkan pada data yang telah mencerminkan kemampuan siswa itu dapat diukur. Nah, yang kedua ada objektif. Nah, penilaian itu didasarkan pada prosedur serta kriteria yang jelas. Jadi tidak terpengaruh dengan adanya subjek penilai. Nah, yang ketiga ada adil. Nah, penilaian itu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Jadi tidak membedakan bagaimana latar belakang anak ini, rasnya apa, sukunya apa, agamanya apa, warna kulitnya bagaimana. Tidak seperti itu, karena pada dasarnya semua siswa itu sama. Nah, yang keempat ada terpadu. Nah, penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi penilaiannya itu juga merujuk dan kembali lagi ke kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, yang kelima ada terbuka. Nah, terbuka di sini maksudnya siapa saja boleh mengetahui nilai dari siswa itu. Maksudnya semua itu bisa wali kelas, wali murid, ataupun siswa itu sendiri. Nah, yang keenam ada menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, penilaian itu mencakup semua aspek kompetensi yang menggunakan berbagai teknik-teknik penilaian autentik yang sesuai. Nah, yang ketujuh ada sistematis. Nah, penilaian itu dilakukan secara berencana dan bertahap. Jadi tidak semuanya langsung pada hari itu juga, seperti itu. Nah, yang kedelapan ada beracuan dengan kriteria. Nah, penilaian itu didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, yang nomor 9 ada akuntabel. Nah, penilaian itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, poin selanjutnya yaitu manfaat penilaian autentik. Jadi, di sini bisa disimpulkan bahwa manfaat penilaian autentik itu diantara lain yang ke-1 memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Jadi siswa itu bisa melihat kemampuannya sendiri selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga siswa itu sendiri mempunyai inisiatif atau semacam ingin memperbaiki kelemahan atau kesalahan pada
pembelajar pada kelemahan dia dan meningkatkan kualitas kelebihan dia. Lalu yang kedua, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Jadi ini bisa diartikan dari persepsi guru. Jadi guru pun selain siswa, guru pun juga punya andil untuk melihat apa yang membuat masing-masing siswa itu kesulitan belajar dan bisa membuat guru tersebut membuat semacam evaluasi berupa remedial dan pengayaan. Jadi dalam artian remedial itu adalah seperti suatu bantuan siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar ini bisa disimpulkan dalam seperti kompetensi yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. Lalu yang pengayaan itu adalah semacam peningkatan untuk meningkatkan kualitas belajar mereka sehingga bisa lebih optimal lagi. Lalu yang ketiga, umpan balik bagi fasilitator atau guru dalam memperbaiki metode pendekatan kegiatan dan sumber yang ingin digunakan. Jadi di sini guru bisa seperti poin kedua tadi untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan siswa. Dari poin kedua tersebut bisa dijadikan patokan buat guru untuk memperbaiki metode pendekatan kegiatan dan sumber yang digunakan. Jadi seperti misalnya siswa itu mungkin dalam pembelajaran itu kesulitan karena sumber belajar yang digunakan itu hanya buku karena ya mungkin monoton. Dan untuk kedepannya mungkin guru bisa menggunakan sumber belajar dari video atau sumber belajar yang lain yang mungkin bisa membuat siswa itu bisa optimal dalam belajar. Lalu yang keempat adalah masukan bagi fasilitator guna merancang kegiatan belajar sedemikian rupa. Jadi penilaian autentik ini bisa menjadi masukan bagi guru fasilitator yang diperankan oleh guru ini untuk menyesuaikan rancangan belajar yang akan direalisasikan kepada beasiswa atau peserta didik yang mungkin bisa membuat situasi dalam kelas atau masing-masing siswa bisa kondusif dan menyenangkan, sehingga tidak terjadi kayak anggapan siswa itu kayak pembelajaran ini kok monoton sekali sih. Itu makanya dari guru itu mengadakan penilaian autentik, terus bisa dari penilaian masing-masing siswa itu bisa menjadi masukan atau patokan mungkin bagi guru untuk menyesuaikan rancangan belajar atau merubah sedikit rancangan belajar yang akan direalisasikan kepada siswa agar tidak monoton. Menerangkan sekilas tentang poin selanjutnya yaitu ciri-ciri penilaian autentik. Jadi di sini ciri-ciri penilaian autentik itu di antara lain yang ke-1 mengukur semua aspek pembelajaran. Jadi di sini yang dimaksud semua aspek pembelajaran itu dari kinerja dan hasil dari belajar siswa. Karena
untuk mengukur semua aspek pembelajaran itu penting karena bisa menjadi cerminan dari kompetensi siswa yang nyata dan objektif. Yang objektif itu dalam artian bisa menjadi penilaian, maksudnya gini, penilaiannya itu fakta akan adanya karena memang ada data-data yang valid, ada dukungan dari data-data yang valid. Lalu yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Jadi di sini bisa disimpulkan dari artinya penilaian autentik itu, dari autentik sendiri itu bisa diartikan dengan berkesinambungan. Jadi guru itu melakukan penilaian dimulai dari proses pembelajaran berlangsung sampai berakhirnya pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, menggunakan berbagai teknik penilaian dan berbagai sumber atau data yang digunakan. Jadi penilaian di sini itu disesuaikan oleh tuntutan kompetensi yang ada, atau bisa mencari sumber atau data yang bisa digunakan untuk informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. Lalu yang keempat, pencapaian kompetensi peserta didik dapat dijadikan bahan dalam melakukan penilaian. Jadi di sini kita tidak hanya melalui tes, tetapi kita juga bisa mengambil sumber informasi lain yang mendukung pencapaian kompetensi peserta didik. Lalu yang kelima, penilaian pengetahuan berbentuk tugas. Di sini tanda kutip itu harus mencerminkan kehidupan yang nyata serta pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Seperti contohnya penilaian berupa tugas yang diberikan, yaitu siswa menceritakan ke pengalaman yang pernah mereka lakukan setiap hari itu apa, intinya contoh kecilnya seperti itu. Jadi tugasnya ini tanda kutip itu mencerminkan kehidupan yang nyata dan pengalaman mereka yang mereka lakukan setiap hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian autentik beserta langkah-langkahnya. Pada Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menyatakan bahwa ruang lingkup yang terdapat pada penilaian autentik telah melingkupi beberapa kompetensi. Adapun beberapa jenis kompetensi tersebut yaitu penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama yang saya bahas yaitu penilaian kompetensi sikap. Pada penilaian ini, ranahnya atau sasarannya itu adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Berikut sikap spiritual dan sikap sosialnya. Yang pertama yaitu menerima nilai. Maksudnya yaitu memberikan perhatian terhadap nilai dan bersedia menerima nilai. Pada kegiatan pembelajaran ditunjukkan dengan suatu kesenangan dalam diri siswa terhadap sesuatu hal yang menyangkut belajar. Yang kedua yaitu menanggapi nilai. Menjawab suatu nilai sehingga muncul rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut. Wujud kegiatan ini dalam pembelajaran yaitu bertanggung jawab atas tugasnya, mentaati peraturan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu menghargai nilai. Menganggap nilai yang telah didapat tersebut itu baik, menyukai nilai, beserta komitmen terhadap nilai tersebut. Dalam bentuk kegiatannya yaitu siswa itu akan rajin, tepat waktu, disiplin, mandiri, objektif, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menghayati nilai. Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem menilai dirinya. Yang terakhir yaitu mengamalkan nilai.
mengembangkan suatu nilai tersebut sebagai ciri pada dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak. Selanjutnya yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Lauren W. Anderson dan David R. mengemukakan terdapat 6 kategori pada kompetensi kognitif alias pengetahuan. Yang pertama yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Pada mengingat, itu akan memperoleh pengetahuan dari memori jangka panjang, memahami, mengkonstruksi makna dari materi pelajaran termasuk yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru. Mengaplikasikan yaitu penerapan atau penggunaan suatu prosedur ke dalam keadaan tertentu. Yang selanjutnya yaitu menganalisis, proses pemecahan suatu materi menjadi beberapa bagian, penyusunnya dan menentukan hubungan antara bagian itu dan hubungan antara bagian tersebut dan keseluruhan struktur dan tujuan. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi, mengambil keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Yang terakhir yaitu mencipta, yaitu memadukan bagian untuk membentuk suatu yang baru. Baik, selanjutnya yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Menurut Jairus, sasaran penilaian autentik ini disasarkan pada bidang keterampilan. Adapun bidang tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamati dalam hal perhatian, catatan, kesabaran, dan waktu yang digunakan pada pengamatan untuk mengamati suatu objek. Selanjutnya yaitu menanyakan jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan siswa. Selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi dalam jumlah dan kualitas sumber yang digunakan, kelengkapan informasi, validasi informasi yang akan digunakan, serta alat yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu menalar. Menalar ini itu mengembangkan interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Dalam mengkomunikasikan ini akan menyajikan hasil dari pengamatan dalam bentuk grafis, tulisan, dan media. Pada penilaian autentik, pasti diperlukan langkah-langkah dalam penilaian tersebut. Langsung saja berikut langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi seluruh langkah penting untuk menghasilkan hasil belajar yang baik. Selanjutnya yaitu menuliskan perilaku tentang kemampuan-kemampuan spesifik yang penting untuk menghasilkan hasil yang terbaik pada penilaian autentik. Berusaha dalam membuat kriteria-kriteria kemampuan yang nantinya diukur tidak terlalu banyak sehingga seluruh kriteria dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugas. Yang keempat, yaitu mendefinisikan secara gamblang tentang kriteria kemampuan yang akan diukur berdasar kemampuan siswa yang telah diamati. Selanjutnya, yaitu mengurutkan seluruh kemampuan yang diukur berdasarkan yang dapat diamati.